Pintu Sinema 21 telah dibuka. Bagi Anda yang masih memiliki kuota, selamat menyaksikan. Halo para juragan kuota, lagi pada bingung nyari duit ya? Sama dong. Welcome back at my channel yang selalu konsisten dan berkomitmen menghabiskan waktu dan kuota kalian untuk beberapa menit ke depan. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari sebuah bencana terburuk sepanjang sejarah pada tahun 1986. Kejadian ini berada di wilayah Uni Soviet yang sekarang sudah menjadi Rusia, di mana waktu itu terdapat reaktor nuklir yang meledak dan mengakibatkan seluruh kawasan Uni Soviet bagian barat dan Eropa harus terpapar oleh radiasi berbahaya. Untuk kali ini, agar pengalaman menonton kalian lebih nyaman, saya sarankan kalian nonton sambil menggunakan headset. Selain kalian bisa lebih fokus nonton dan mendengarkan alur ceritanya, kalian pun bisa membuat orang sekitar menjadi penasaran dengan video yang kalian tonton. Mudah-mudahan, dengan cara itu viewer video saya pun bisa lebih banyak lagi. Amin. Untuk mengirit kuota kalian, gak usah berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita saksikan. Inilah buku harian Chernobyl. Here we go. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kebahagiaan tiga remaja yang sedang traveling keliling dunia. Tiga remaja ini bernama Chris, Natalie, dan Amanda. Chris dan Natalie adalah sepasang kekasih yang sudah lama berpacaran, sedangkan Amanda adalah teman dari Natalie. Di perjalanan, mereka mampir ke sebuah kota bernama Kiev, yang merupakan ibu kota dari Ukraina. Di sana mereka bertujuan untuk menjemput Pawo, yaitu kakaknya Chris, untuk diajak pergi ke Moskow. Keesokan harinya, pada saat Chris, Natalie, dan Amanda sedang sarapan, tiba-tiba Pawo datang dan mengajak mereka untuk berwisata ke tempat ekstrim sebelum pergi ke Moskow. Tempat itu bernama Pripyat, sebuah kota yang dekat dengan lokasi bekas bencana Chernobyl, di mana pada tahun 1986, di sana pernah terjadi kecelakaan reaktor nuklir terburuk sepanjang sejarah. Akhirnya mereka pun setuju pergi ke sana meskipun awalnya Chris sempat nggak setuju dengan ide Pawo. Mereka berempat akhirnya sampai di Yuri Extreme Travel. Yuri ini adalah sang pemilik travel yang sekaligus mantan militer pasukan khusus. Dia mengaku sudah terbiasa dan sering menemani turis berwisata ke Pripyat. Gak lama kemudian, datanglah dua turis yang juga ingin pergi ke Pripyat. Kedua turis ini bernama Michael dan Zoe. Mereka juga sepasang kekasih yang baru jadian 1 bulan yang lalu. Mereka bertujuh pun langsung OTW Pripyat dengan menggunakan mobil butut kepunyaan Yuri. Saat di perjalanan, Yuri menceritakan tentang kota Pripyat dan bencana Chernobyl yang pernah meledak waktu itu. Tah kan, pasti kalian juga nggak ngerti maksudnya. Jadi intinya mah waktu itu reaktor nuklir Chernobyl meledak dan menimbulkan radiasi ke seluruh kota. Jadi, seluruh warga Pripyat dan sekitarnya langsung dievakuasi dari kota itu. Ketika mereka sampai di pintu masuk kota Pripyat, ternyata terdapat tentara yang menjaga ketat tempat itu. Yuri yang sudah berusaha turun dari mobil dan sempat ngerayu si penjaga pun tetap tidak diperbolehkan lewat. Karena Yuri sudah dibayar dan gak enak kalau harus balik lagi, akhirnya dia memutuskan nyari jalan lain agar bisa masuk ke kota itu. Di perjalanan, Chris sempat curiga karena para tentara menjaga kota yang sudah tidak ada penghuni selama puluhan tahun. Selain itu, banyaknya tanda bahaya radiasi nuklir yang terdapat di sepanjang jalan menuju kota itu. Di tengah perjalanan, Yuri menghentikan mobilnya untuk memperlihatkan keadaan danau di kota itu. Mereka langsung turun dari mobil dan mendekat ke danau. Pada saat mereka akan kembali ke mobil, Yuri menemukan seekor ikan yang kelihatannya sudah bermutasi akibat terpapar radiasi. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pusat kota Pripyat, di mana terdapat banyak apartemen DP 0% yang dulunya dipakai untuk tempat tinggal pekerja Chernobyl. Yuri yang membawa alat pengukur radiasi memastikan tingkat radiasi tempat itu.
Dia pun berkata kalau radiasi di tempat itu cukup aman untuk dikunjungi. Mereka berenam mulai berfoto dan berkeliling ke tempat-tempat yang sudah terbengkalai dengan ditemani Yuri. Sebelum mereka pulang, Yuri mengajak untuk berkeliling ke salah satu gedung apartemen kosong. Konon katanya, ketika bencana terjadi, para penduduk nggak ada waktu sama sekali untuk membawa barang berharga mereka. Banyak orang datang untuk menjara barang di situ dan menjualnya di pasar gelap. Orang yang membeli pun akhirnya jatuh sakit karena mereka nggak tahu kalau barang itu telah terkontaminasi oleh radiasi. Ketika mereka sedang asik berfoto, Yuri menemukan bekas perapian yang masih hangat dan berusaha menyembunyikannya. Akhirnya, wisata mereka pun selesai dan berniat untuk pulang. Sialnya, mobil Yuri mogok karena ada sesuatu yang merusakkan kabel mobilnya. Yuri mencoba meminta bantuan lewat HT miliknya, tapi nggak ada seorang pun yang meresponnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Dikarenakan pos pemeriksaan berada 20 km dan sangat berbahaya bila berjalan kaki di malam hari, mereka pun diharuskan bermalam di tempat itu. Di tengah obrolan, tiba-tiba Zoe mendengar sesuatu yang seperti tangisan bayi dari luar. Yuri langsung mengambil pistol dan keluar dari mobil untuk memeriksa asal suara tersebut. You have problem? Yeah. Here. Chris yang penasaran, ikut keluar untuk menyusul Yuri walaupun Powell sudah berusaha melarangnya. Dengan spontan, Powell keluar untuk menyusul Chris dan Yuri. Can you guys see anything? Powell dan Chris berhasil kembali ke mobil. Tapi sialnya, kaki Chris terluka parah karena digigit oleh sesuatu. Chris juga nggak tahu pasti dia digigit oleh apa. Dia hanya tahu kalau Yuri telah ditangkap dan dibawa oleh sesuatu itu. Look, okay? Stay with me, alright? What the fuck is going on? Singkat cerita, pagi pun tiba. Chris yang lukanya makin parah harus segera dibawa ke rumah sakit. Dikarenakan hanya Yuri yang bisa membawa mereka keluar dari tempat itu, Powell, Amanda, dan Michael pun akhirnya berusaha mencari keberadaan Yuri. Di perjalanan, mereka menemukan HT milik Yuri yang terjatuh di depan sebuah rumah. Dengan perlahan, mereka masuk ke dalam rumah itu untuk mencari Yuri. Akhirnya Yuri ditemukan dengan kondisi tubuh yang sudah tercabik-cabik. Pada saat mereka mencari pistol milik Yuri, tiba-tiba ada sesuatu yang mendekat ke ruangan itu dan mereka bertiga pun langsung bersembunyi. Go. Mereka pun berhasil kembali ke mobil dan langsung ngajak semuanya pergi dari tempat itu. Tapi, dikarenakan Chris yang gak kuat untuk berjalan, maka Chris dan Natalie tetap menunggu di mobil dan sisanya pergi untuk mencari bantuan. Di tengah perjalanan, mereka berempat harus mencari jalan memutar karena ada sekawanan anjing di jalan utama. Mereka pun tiba di sebuah lapangan parkir yang terdapat banyak sekali mobil dan berusaha mencari kabel untuk membetulkan mobil Yuri. Di sana, mereka menemukan sebuah bis yang penuh dengan lubang peluru. Tapi anehnya,
Bekas lubang peluru itu seperti berasal dari dalam bis yang ditembakkan keluar. Powell dan Amanda mencoba memeriksa dalam bis itu, Amanda, there's dan shells mereka menemukan everywhere. banyak sekali bekas peluru yang berserakan. Nothing. That's a piece of a guard uniform. Yeah. Akhirnya mereka menemukan kabel yang dicari dan langsung menghubungi Natalie dan Chris melalui HT. Tiba-tiba, dari kejauhan terlihat sekawanan anjing dan mereka langsung lari untuk menghindari kejaran anjing itu. Hingga pada akhirnya mereka harus menyeberangi sebuah danau dengan jembatan yang sudah rusak. Zoe yang kehilangan keseimbangan akhirnya terjatuh ke dalam air. Michael yang melihat hal itu pun langsung nyemplung untuk menyelamatkan Zoe. Tapi sialnya, Michael harus mengalami luka ringan akibat sesuatu yang berada di dalam air itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka berempat akhirnya tiba di tempat Chris dan Natalie. Tapi anehnya, mereka menemukan mobilnya sudah terguling dan gak ada siapa-siapa. Zoe menemukan sebuah kamera milik Natalie yang sempat merekam sebagian kejadian di tempat itu. I was gonna wait till Moscow, but Powell yang sedang panik langsung pergi untuk mencari mereka berdua dengan ditemani teman-temannya. Mereka berempat akhirnya sampai ke suatu rumah di mana terdapat jejak darah yang membawa mereka masuk lebih dalam ke rumah itu. Akhirnya mereka pun bertemu dengan Natalie yang sudah terlihat syok banget dan langsung pergi dari tempat itu. Karena Chris masih belum ditemukan, Michael mengusulkan meninggalkan tempat itu lebih dulu untuk mencari bantuan dalam mencari Chris. Akhirnya Powell pun setuju dan mereka mulai berjalan dengan bantuan peta yang ditemukan Michael. Tanpa diduga, mereka tersesat ke tempat yang tingkat radiasinya lebih berbahaya. Tiba-tiba terlihat sosok anak kecil dan mereka mulai mendekatinya. Jak vaše zprávy? Natalie kembali tertangkap dan menghilang dalam sekejap. Mereka langsung pergi untuk mencari Natalie dan sampai di suatu lapangan yang cukup luas. Tiba-tiba, di sana terlihat banyak sosok seperti manusia yang mengepung mereka, dan mereka berempat pun langsung kabur tanpa arah yang jelas. Michael yang posisinya paling belakang karena berusaha untuk menutup pintu yang macet, akhirnya harus tertangkap oleh segerombolan sosok itu. Zoe yang sangat sedih pun harus merelakan pacarnya dan melanjutkan pergi dari tempat itu. Chris? Pada saat mereka sedang menaiki sebuah tangga, akhirnya Zoe harus tertangkap juga dan bernasib sama dengan Michael. Kini yang tersisa hanya tinggal Powell dan Amanda. Di perjalanan, akhirnya mereka tak sengaja menemukan Natalie yang sudah mati. Mereka harus terus berlari untuk keluar dari tempat itu. Rupanya mereka berdua tersesat sampai mendekati bekas reaktor Chernobyl yang pernah meledak. Radiasi di tempat itu pun sangat tinggi, sehingga mengakibatkan kulit mereka melepuh dan membuat mata Powell sulit untuk melihat. Di perjalanan, mereka berdua diserang oleh makhluk yang gak jelas penampakannya.
Mereka pun berhasil melarikan diri dan melanjutkan mencari jalan keluar dari tempat itu. Akhirnya mereka berdua menemukan jalan keluar yang sudah dijaga oleh para tentara. Powell yang berusaha minta tolong malah ditembak oleh para tentara itu dan langsung mati di tempat. Amanda yang tersadar dari pingsannya sempat berkomunikasi dengan para petugas medis yang membawanya. Petugas medis itu menjelaskan bahwa orang-orang yang mengejar Amanda dan teman-temannya itu adalah para pasien korban radiasi yang melarikan diri. Amanda pun sampai di suatu tempat yang katanya sebuah rumah sakit. Tapi bisa kalian lihat sendiri, apakah tempat itu seperti rumah sakit? Karena Amanda menjadi satu-satunya orang yang berhasil selamat, maka petugas di sana nggak bisa membiarkan Amanda untuk pergi. Para petugas medis yang berjanji akan membantu Amanda ternyata bajingan semua. Amanda yang tak berdaya pun dipaksa masuk ke suatu ruangan yang gelap dan dikurung di sana. Who's there? Gimana alur cerita filmnya? Mengkentangkan bukan? Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah selalu pertimbangkanlah jika kalian akan berkunjung ke suatu tempat yang kira-kira beresiko tinggi. Mending diam di rumah aja, kelonan sama pasangan, sambil nonton video yang ada di channel ini. Seperti biasa kalau ada request film lainnya, atau mau debat yang gak nyambung sama film ini pun, silahkan komennya diramein. Terima kasih banyak buat yang udah nonton dan udah subscribe channel ini. Terus dukung channel Cinema 21 ini, siapa tahu kedepannya menjadi kontroversi dan bisa melakukan klarifikasi di podcastnya Om Deddy. Saya Mr. X, mohon pamit. Terima kasih dan selamat menonton video lainnya. Stop, drop, and roll. You lost all control and pop off your ball. I got squat, I fold. I'm not bought, I'm sold. My stock rocks, it's gold. Hey, knock, knock.